Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'amatihi tatimmus shalihat. Alladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah pagi hari ini Allah masih beri kita sehat, Allah masih beri kita kesempatan, Allah masih beri kita iman sehingga kita pada pagi hari ini hadir untuk mengkaji ayat-ayatnya, untuk ngisi koper-koper kanan kita sehingga memudahkan perjalanan kita menghadapnya kelak di akhir ayat kita. Baik Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita bersama dengan Ustadz Ahmad Itkanul Himam Rantau dengan kajian Al-Hikam. Insya Allah beliau akan menyampaikan hikmah ke-36 mengenai jenis-jenis basyirah. Dan kalau memang ada waktu nanti bisa dilanjutkan ke hikmah berikutnya. Baik, kita mulai acara kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz kami persilakan. Baik, terima kasih, Mas War. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim mu'azzim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Faya yuhal hadirun wal hadirat seluruh peserta kajian online Husnul Khotimah Institute. Alhamdulillah pada pagi hari ini tanggal 27 Zulhijjah 1446 Hijriah tepatan dengan 23 Juni 2025. Allah masih memberikan kepada kita berbagai macam anugerah. Di antara yang paling kita rasakan adalah panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Iman dan takwa juga masih bersemayam di dalam hati sanubari kita. Sehingga kita bisa melaksanakan kajian rutin kita pada setiap Senin subuh. Mudah-mudahan Allah menerima seluruh amal ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala mengganjar kita dengan pahala yang berlipat di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan umatnya yang kelak mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kita masuk hikmah ke-36. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan sampai ke-37 karena memang pembahasannya saling berkaitan dan tidak terlalu panjang dalam penjelasannya.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Radhiyallahu taala anna wa ankum. Al-hikmatus sadisatu was salasun. Hikmah ke-36. Syu'a'ul basirati yushhiduka qurbaka minhu. Wa ainul basirati yushhiduka adamaka liwujudihi. Wa haqqul basirati yushhiduka wujudahu. La adamaka wa la wujudaka. Baik. Di sini Imam Ibnu Athaillah Sekandari ingin berbicara tentang derajat orang-orang yang mampu sampai kepada level ihsan. Ya. Level ihsan itu sesuai di hadis Nabi Muhammad SAW, di hadis Sahih Muslim ya, ada di juga hadis Arba'in Nawawi di nomor 2 kalau di Arba'in Nawawi. Hadis ketika malaikat Jibril datang menyamar ya, mengajarkan melalui skema pertanyaan kepada Nabi tentang apa itu Islam, kemudian apa itu iman. Nah, yang terakhir, yang pertanyaan ketiga, malaikat Jibril bertanya, fa akhbirni anil ihsan. Apa sih ihsan itu? Ya. Qala, Nabi menjawab, anta'budallaha. Ihsan itu adalah engkau menyembah Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan seolah-olah engkau dapat melihatnya. Fa illam takun tarahu, tapi kalau jika engkau tidak mampu melihatnya, fa innahu yaraka, maka yakinilah bahwa dia melihatmu. Nah, ini kan hadis ihsan ya. Di hadis Sahih Muslim ini ya, di dalam bab iman di nomor 1 hadis Muslimnya. Nah, jadi ihsan itu adalah seorang hamba beribadah seolah-olah dia mampu melihat Allah. Kalau belum mampu seperti itu, maka dia harus meyakini bahwa Allah melihatnya. Nah, di sini Syekh Ibnu Athaillah menggunakan kata-kata al-basirah. Gitu ya. Jadi al-basirah. Basirah itu mata hati ya. Al-basirah. Kita di sini kan saja. Al-basirah. Nah, nanti ada 3 tingkatan basirah ini. Syu'anya. Syu'a itu sinarnya ya. Pancarannya. Jadi sinarnya yang berpendar begitu. Syu'a itu namanya. Yang kedua ainul basirah. Ya. Ain itu maksudnya mata. Matanya, nah ini haqqul basirah. Yang hak. Yang yang sejati lah ya. Basirah yang sejati, yang hakiki. Nah gitu. Nah, kalau pandangan mata itu basar Pak. Basarun. Ini mata kepala ya. Mata kepala kita tuh basar. Nah kalau basirah itu mata hati. Sebagaimana disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj. Surat 22 ayat 46. Fa innaha la ta'mal absar. Sebenarnya bukan mata itu yang buta. Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Tetapi yang buta adalah hati yang ada di dalam dada. Nah, buta ini kan suatu kata yang merujuk kepada mata ya. Nah, maka disinilah ada istilah kemudian mata hati gitu. Mata hati itu namanya basirah. Nah,
Baik. Ini level pertama, ini level kedua, dan ini level yang paling tinggi, level ketiga. Oke. Nah, basirah ini nanti dibahas oleh Ibnu Athaillah di sini, sebuah alat atau sebuah perangkat yang mampu memperkenalkan Allah pada diri seseorang. Ya. Jadi cuman orang ada levelnya, ada tingkatannya. Tapi tingkatan tiga-tiga ini bagus semua. Tiga level ini sudah masuk ke dalam level orang mukmin semua. Cuma yang paling tinggi adalah level yang ketiga, hakul basirah. Nah, sekarang kita terjemahkan dulu ya. Ini sudah paham syu'a itu apa, ainun itu apa, hakun itu apa. Nah, di sini Syekh Ibnu Athaillah berkata, rahimahullah, syu'aul basirah. Bahwa sinar dari basirah seseorang, mata hati seseorang, yushhiduka itu akan membawamu menyaksikan kedekatanmu dengan Allah. Jadi kalau orang sudah berada di level pertama ini, dia menggunakan sinar dari basirahnya, hanya sinarnya yang dia gunakan untuk mendekat kepada Allah, sinar ini yang dia manfaatkan, ya, maka dia akan mampu untuk merasakan kedekatan kepada Allah. Nah, dia akan merasa dekat dengan Allah. Itu level pertama. Sinar basirah yang dimaksud apa nanti kita bahas. Nah, level kedua, ya, level orang yang kedua, ainul basirah. Orang yang menggunakan ainul basirahnya, mata hati yang ada di dalam hatinya, bukan hanya sekedar sinarnya, pendaran cahayanya tidak hanya dengan pendaran cahaya, tapi mata hatinya betul-betul dia pakai. Mata hatinya betul-betul dia gunakan untuk melihat Allah, maka dia akan mampu yushhiduka, dia akan mampu menyaksikan bahwa sebenarnya dia tidak ada, menyaksikan ketiadaannya liwujudihi karena keberadaannya. Jadi orang yang sudah naik ke level kedua ini menggunakan ainul basirahnya, mata hatinya betulan yang dia pakai, bukan hanya sekedar memanfaatkan sinarnya, tapi mata hatinya betul yang dia gunakan, yang dia manfaatkan, maka dia akan mampu, ya, bersaksi bahwa dirinya tidak ada karena keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sekedar dekat dengan Allah saja, tapi dia sudah menghilangkan eksistensi dirinya, gitu ya, Adam liwujudihi, karena keberadaan Allah. Nah, kemudian mungkin kita sebut dengan makom al-fana. Al-fana. Jadi dia merasa fana, dia tidak ada di dalam dunia ini. Bahkan alam semesta ini tidak ada, yang ada hanya Allah. Nah, itu level ke eh, tiga ya. Sorry, kedua. Nah, level ketiga. Level ketiga ini hakul basirah. Ya. Orang yang menggunakan apa? Bukan saja sinarnya, bukan lagi mata hatinya, tapi rasa, hakul basirah. Zauk. Ya, jadi hakikat dari basirah itu dia gunakan sepenuhnya. Ya, jadi dia gunakan mungkin kalau syu'al basirah cuma 25%, ainul basirah mungkin 75%. Nah, hakul basirah 100% dia gunakan mata hatinya. Yushhiduka wujudahu. Bahkan engkau sudah hanya menyaksikan keberadaannya. La ada, maka kamu tidak lagi merasa tidak ada, dan juga kamu tidak lagi merasa tidak ada. Tidak lagi merasa ada, tidak lagi merasa tidak ada. Gitu. Ini sudah paling tinggi. Ini kemudian disebut makom al-baqa. Ya. Tadi al-fana, dia merasa masih ada, dianya ada, tetapi dirinya, zatnya, eksistensinya dia leburkan, dihilangkan. Tapi kalau hakul basirah,
Udah sama sekali. Dari awal dia itu nggak ada. Yang ada seluruhnya ini adalah Allah. Dia ini hanya ya tidak ada gitu sudah. Bukan hanya sekedar tidak ada. Bahkan ketidakadaannya dia nafikan gitu. Ya udah yang ada hanya Allah dari dulu Allah sekarang Allah sampai kapanpun Allah. Itu si pemakom al-baqa. Nah ini satu pembahasan yang saya kira menarik dan memang menjadi sebuah poros sentral pembahasan para ahli sufi ya, para ulama tasawuf. Sampai nanti kita ketemukan ada Al-Hallaj, ada Abu Yazid Al-Bustami, Al-Hallaj dengan konsep hululnya, Abu Yazid Al-Bustami dengan apa namanya al-ittihadnya gitu ya. Kemudian di Jawa ada Syekh Siti Jenar dan seterusnya gitu ya. Makanya Syekh Buti itu pensyarah kitab ini ngomong gitu ya. Kalau kita melihat fenomena-fenomena kalimat yang keluar dari para ahli sufi tersebut kayak Abu Yazid Al-Bustami seperti apa namanya Al-Hallaj seperti Syekh Siti Jenar, mereka dikatakan mungkin salah secara syariatnya. Karena kan Al-Hallaj ditanya, "Man Al-Hallaj?" Tidak ada Al-Hallaj. Loh ini siapa? Anallah. Dia ngomong saya Allah gitu kan. Nah secara kacamata syariat ini jelas berbahaya Pak. Layaknya Fir'aun ngaku Tuhan. Cuman kan bedanya Fir'aun dalam posisi sadar gitu loh. Kalau mereka-mereka ini seperti tadi Al-Hallaj ya, kemudian ada Abu Yazid Al-Bustami ya, kemudian ada Syekh Siti Jenar dan lain sebagainya. Nah, orang-orang semacam ini kata Syekh Buti mereka ini sedang mabuk Pak. Bahkan sedang asyik. Nah, asyik itu kan bahasa Arab. Sedang asyik bersama Allah. Mereka sedang beradu uh, apa ya bahasa istilahnya ya. Mereka sedang bermunajat kepada Allah, sedang melakukan apa namanya pendekatan yang ekstrim sampai pada level tadi mereka sampai kepada level hakul basirah orang-orang ini. Nah maka ulama syariat kan memutuskan dan memfatwakan mereka sesat gitu kan. Bahkan Al-Hallaj itu digantung, dieksekusi dan lain sebagainya. Masing-masing punya standing pointnya sendiri ya. Jadi legal standingnya yang ulama syariat menghukum mereka itu it's okay karena memang syariatnya itu harus ditegakkan karena takut nanti orang-orang awam itu ngikut-ngikut ya. Nanti orang awam juga bisa saja naudzubillah menyembah mereka maka. Nah tetapi kita juga nggak perlu untuk menghina, mencaci, memaki bahkan mengatakan bahwa orang-orang semacam ini pasti masuk neraka bukan ranah kita, tidak perlu gitu. Apalagi mereka sedang mabuk dalam tanda petik, sedang asyik bersama Allah. Jadi mereka sedang mabuk dengan Allah. Terus datang orang bertanya kepada mereka. Terus jawabannya ngelantur. Nah, sekarang gini Pak orang yang sedang mabuk. Terus kita dekati, kita tanya mabuk minuman secara zohir nih ya. Terus kita nanya sama dia gitu, ngobrol. Terus kita marah gara-gara jawabannya ngelantur. Nah yang salah siapa? Yang salah yang nanya ya. Wong lagi mabuk kok ditanya gitu kan. Nah, itu sebenarnya mereka sedang asyik, sedang mabuk bersama Allah. Sehingga ya secara batiniahnya mereka sedang fana gitu. Bahkan mungkin sampai bakok itu tadi. Maka dia ketika ditanya di mana Allah, siapa kamu? Saya Allah, tidak ada. Maka karena di dalam eh, kesadaran mereka saat itu yang ada hanya Allah. Nah, itu Pak. Jadi kita nggak perlu apa namanya ikut-ikutan menghardik, mencaci, memaki, bahkan mengatakan mereka-mereka ini orang semacam ini pasti masuk neraka. Bukan ranah kita, bukan wewenang kita. Tapi ulama syariat pada masanya juga melaksanakan tugasnya ya dengan baik, mencegah, memutus supaya tidak terjadi keributan di kalangan orang awam gitu ya, supaya mereka tidak disembah dan seterusnya. Nah gitu ya.
baik karena mereka sudah sampai haqqul basirah. Nah, oke. Nah, kita masuk ke level pertama, Pak. Syu'aul basirah. Syu'aul basirah itu apa? Di sini Syekh Buti menjelaskan syu'aul basirah itu adalah al-aqlu wal idrak. Ilmu dengan akal berpadu padan. Nah, jadi orang-orang yang mengenal Allah melalui akalnya kemudian dia isi dengan ilmunya, ya. Nanti ilmu dan akal inilah akan menghasilkan keyakinan. Gitu ya. Nah, ini baru apa, kenal dengan Allahnya itu sebatas baru dengan ilmu, dan tapi ini juga sudah bagus gitu ya. Artinya misalkan dia kamu tahu dari mana ada Allah? Ya buktinya ada alam semesta. Ya kan? Tidak mungkin ada alam semesta ini kalau tidak ada yang menciptakan, membuat. Nah, itu namanya pakai ilmu. Jadi pakai premis-premis, ya, dengan premis-premis logika gitulah. Bahwa ini ada kayak layaknya orang Arab Badui lah. Dari mana kamu tahu bahwa Tuhan itu ada? Ya dia tunjukkan kepada orang-orang. Di sini ada ba'roh. Ba'roh itu kotoran unta. Selama ada kotoran unta di sini, berarti tandanya tadi di sini ada untanya yang membuang kotorannya di sini kan gitu ya. Al-ba'rah tadullu 'alal ba'ir. Gitu kan. Nah, maka kalau hal sederhana saja seperti itu, kotoran hewan menunjukkan bahwa ada hewannya, maka pun demikian dengan alam semesta. Apalagi dengan kompleksitas yang sangat tinggi, presisi yang sangat dahsyat gitu ya, sangat sangat detail, tidak mungkin tidak ada yang menciptakan. Itu namanya syu'aul basirah. Ini akal kita berisikan ilmu gitu. Dan ini memang Allah Subhanahu wa taala sudah menyinggungnya misalnya di Al-Ankabut surat 29 ayat 43. Ya. Watil kal amsalu nadribuha linnas. Dan jadi Allah suka kan memberikan perumpamaan-perumpamaan. Nah, itu dibuat buat siapa? Kami buat manusia. Untuk manusia berpikir. Tapi wa ma yaqiluha illal alimun. Tapi tidak ada yang akan memahaminya kecuali mereka yang berilmu. Nah, itu jadi penciptaan langit dan bumi, penciptaan manusia itu sendiri, penciptaan hewan-hewan dan binatang. Nah, bahkan di dalam surat Al-Baqarah Allah memberikan perumpamaan seperti seekor nyamuk, ya kan? Daraballahu mathalan ma ba'udatan fama fawqaha, gitu kan. Nyamuk sekecil itu bagaimana aliran darahnya, bagaimana dia bisa terbang, bagaimana ukuran sayapnya, dan seterusnya. Itu perumpamaan-perumpamaan itu ciptaan-ciptaan Allah ini sebagai ibroh yang bisa kita petik hikmahnya. Tapi yang bisa menggali itu menjadi sebuah keyakinan adalah orang yang berilmu itu ya. Nah, surat Al-Ankabut surat 29 ayat 43 wa ma yaqiluha illal alimun. Dan Allah juga melarang ya dalam surat Al-Isra ayat 36 Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk menjadi orang bodoh gitu. Jangan mengikuti kebodohan. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu tahu. Gitu. Allah kan kasih perangkat lengkap. Inna sam'a, pendengaran. Wal basar, penglihatan. Nah itu ya. Ini penglihatan mata ya. Wal fuad, dan hati nurani. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan diminta pertanggungjawaban. Kamu pakai enggak ya mata kamu untuk melihat kebenaran Allah, kebesaran Allah, telinga kamu, hati kamu, semua ada pertanggungjawabannya ya. Makanya di dalam surat Al-A'raf di surat 7 di ayat 179 kan kata Allah nanti neraka itu banyak dari kalangan jin dan manusia isinya. Kenapa? Karena dia punya hati nggak dipakai untuk memahami ayat Allah. Tuh. Mereka punya mata bisa ngelihat kok, tapi nggak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah.
Mereka punya telinga sih, tapi telinganya nggak pernah digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah di sini baik qauliyah ya sudah kita bahas. Baik ayat-ayat qauliyah yaitu Al-Qur'an atau hadis qudsi gitu ya. Atau hadis nabawi juga. Ataupun ayat kauniyah alam semesta ini gitu. Nggak pernah dipakai. Ya mohon maaf hidupnya seperti binatang. Makan, buang air, tidur, kerja. Ya kan hewan juga kerja. Ya, hewan juga cari makan. Gitu. Nah, tapi mereka tidak mampu melampaui fase kehidupan seperti hewan itu. Akalnya nggak dipakai untuk melihat kebenaran Allah. Matanya juga nggak pernah dilihat untuk melihat kebesaran Allah. Nah itu orang-orang yang seperti itulah kata Allah, mereka kal an'am. Seperti binatang ternak, balhum adal, bahkan mereka lebih sesat, lebih hina lagi. Kenapa? Karena para hewan pun sejatinya bertasbih kepada Allah. Sejatinya mereka mengabdikan diri kepada Allah melalui tasbihnya yang kita tidak faham. Bukan? Tetapi manusia banyak yang membangkang, tidak bertasbih, tidak beribadah kepada Allah. Maka itu dikatakan oleh Allah lebih hina daripada hewan, lebih sesat daripada binatang. Nah itu bahwa Allah Subhanahu wa taala juga di dalam Al-Baqarah misalnya 164. Al-Baqarah surat 2 ayat 164. Nah, ini kan contoh Allah memberikan sebuah ilmu ya. Inna fi khalqis samawati wal ard, pada penciptaan langit dan bumi. Wa ikhtilafil laili wan nahar, pada pergantian malam dan siang. Wal fulkil lati tajri fil bahar, dan juga kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia. Itu kan? Wa ma anzalallahu minas sama, dan apa yang diturunkan Allah dari langit. Mimma'in, berupa air, hujan. Kemudian dari air itu fa'ahya bihil arda ba'da mautiha. Dengan air itu dihidupkannya bumi setelah mati atau kering. Wa batsa fiha min kulli dabbah, dan dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang. Wa tasrifir riyah, dan perkisaran angin. Wassahab, dan awan. Al-musakhkhari bainas sama'i wal ard, yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu ya la ayat, merupakan tanda-tanda kebesaran Allah, tapi nggak semua orang bisa menangkap itu. Tidak semua orang bisa mencerna itu bahwa itu adalah tanda kebesaran Allah. Yang bisa menangkap itu sebagai tanda kebesaran Allah adalah hanya orang-orang yang yakilun, berpikir, orang-orang yang mengerti, mau menggunakan semua perangkat yang Allah berikan. Ini namanya syu'aul basirah. Nah mungkin Pak Bu, kita ada di level ini, dan itu mudah-mudahan gitu ya. Kita sudah di level ini, di level 1 ini. Jangan sampai ada di bawahnya. Nah, orang-orang bawahnya ini nggak punya sama sekali dalil atau hujah tentang kenapa dia menyembah Allah, kenapa Allah itu ada. Dia nggak tahu, nggak paham. Cuma ikut-ikutan, itu nggak boleh. Dalam akidah itu hukum taklid nggak boleh ya Bapak Ibu. Misalkan ditanya, kenapa kamu nyembah Allah? Ya karena orang tua saya nyembah Allah. Nggak bisa. Jadi kalau akidah itu Bapak Ibu harus punya argumen. Walaupun sifatnya simple gitu ya. Sekedar kayak tadi tuh. Yang sifatnya global. Ya, yang mujmal, yang universal. Kenapa kamu nyembah Allah? Ya karena Allah pencipta kita. Tahu dari mana? Ya alam semesta ini buktinya. Walaupun segitu, itu sudah sah ya, iman kita, akidah kita. Ya jangan ikut-ikutan. Gitu. Nah mudah-mudahan kita sudah di level 1 nih. Jadi kita menggunakan syu'aul basirah. Sinar yang ada di mata hati kita masuk ke dalam akal pikiran kita, ya masuk ke dalam basor kita, penglihatan, sama kita, pendengaran, fuad kita, hati, sehingga kita bisa mampu menangkap ya kebesaran Allah. Ada pesawat terbang, kita lihat, wah itu kan yang nerbangkan Allah. Gitu. Oh kemarin kan kejadian yang itu ya, kuasa Allah tentang ibadah apa jamaah haji yang dari Libya itu, Bapak Ibu, yang jamaah haji Libya si Amir, namanya Amir Al-Qadzafi. Ini kan kisahnya kan viral ya di sosmed. Si Amir Al-Qadzafi ini beliau dilarang terbang untuk melaksanakan ibadah haji karena punya masalah di dokumen paspor atau visanya. Maka ditahan di bandara oleh
pihak yang berwenang di sana di bandara Libya, gitu ya. Tidak diizinkan terbang, pesawat terbang. Saat sudah take off baru beberapa menit masalah muncul di pesawatnya, ada trouble. Maka turn back airway gitu ya. Akhirnya pesawat itu kembali ke bandara asal. Diperbaiki, diservis, dicek, ternyata ada masalah lagi, kemudian terbang lagi kedua kalinya. Itu kalau terbang lagi kedua kalinya, trouble lagi, kembali lagi. Sampai kata pilot, ini saya tidak mau menerbangkan pesawat ini lagi, kecuali Amir ikut bersama kita. Nah itu kan berarti yang nerbangin pesawat bukan manusia, bukan mesin gitu. Allah bisa saja membuat segalanya itu menjadi bermasalah gitu. Jadi tidak terbang segala macam gitu ya. Jadi makanya kan kita disuruh berpikir itu tuh. Sama ketika kita ngelihat burung tuh. Siapa yang menerbangkan burung di langit? Siapa yang mengepakkan apa namanya sayap-sayapnya itu? Ya, di dalam surat Al-Mulk, Awalam yarau ila surat 67 ayat 19. Awalam yarau ila tayri fawqahum saffati wa yaqbid. Burung-burung itu mengembangkan dan mengempiskan katup sayapnya di atas. Siapa yang menahan mereka? Gitu. Selain Allah zat yang maha pengasih. Lagi maha melihat segala sesuatu. Jadi itu syu'aul basirah, level pertama. Jadi kalau mungkin dibahasakan dengan bahasa lain, ilmu yakin ya. Kita kan ada ilmu yakin, ainul yakin, haqqul yakin. Kita baru sebatas ilmu yakin. Kita percaya ada Allah, kita semakin mantap dengan keberadaan dan kekuasaan Allah, perlu perantara, perlu media untuk sampai kepada keyakinan itu, yaitu dengan tanda-tanda kebesaran Allah. Dan ini pun sudah baik, sudah bagus, karena berarti kita menggunakan semua perangkat yang Allah berikan untuk sampai pada kesimpulan bahwa Allah itu ada dan Allah lah zat sang maha segala-galanya. Nah itu namanya syu'aul basirah. Ya. Baik. Nah, maka itu tadi hasilnya dengan kita menggunakan syu'aul basirah ini, dia akan mendapatkan suatu keyakinan bahwa dia dekat dengan Allah. Gitu. Nah itu tadi kan syu'aul basirah yushhiduka kurbaka minhu. Ketika Anda sudah sampai pada level pertama ini, Anda sudah menggunakan akal Anda, ilmu Anda, pikiran Anda, penglihatan dan pendengaran Anda semua untuk sampai pada kesimpulan bahwa Allah itu ada, bahwa semua ini ada yang menciptakan, maka Anda sudah berada di level pertama dan Anda akan merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah tadi makom ihsan itu. Jadi ihsan pun ada 3 tingkatan. Ini semuanya sudah ihsan. Yang pertama pun ini sudah bisa dikategorikan ihsan ya. Bahwa dengan dia menggunakan sinar dari basirahnya ini, yaitu akal dan ilmunya, dia bisa sudah merasakan kedekatan dengan Allah, sehingga ketika dia beribadah, seolah-olah dia mampu menghadirkan Allah di dalam hatinya. Kalaupun tidak, pasti dia berkeyakinan Allah memantau dan melihatnya dari segala arah yang bisa dia yakini bahwa Allah berada dekat dengan dia. Seperti surat Qaf misalnya, surat 50 ayat 16 gitu ya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Bahwa kami itu lebih dekat kepada manusia itu daripada urat nadinya atau urat lehernya gitu ya. Dan kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Jadi jangankan yang kita ucapkan, yang di dalam hati saja Allah mengetahuinya gitu ya. Atau ainama wa huwa ma'akum ainama kuntum. Surat Al-Hadid surat 57 ayat keempat. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dia bersama kamu di mana saja kamu berada gitu ya. Dia berada bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ini dia. Jadi level pertama ini pun dia sudah masuk kategori ihsan. Jadi dia
punya feel bahwa oh ini saya kalau ngapain aja Allah ngeliat nih gitu. Gak mungkin ada satupun yang luput dari dia gitu. Ini kalau saya begini Allah tahu, kalau saya begitu Allah tahu. Kalau saya melakukan ini Allah faham, kalau saya membisikkan hati yang baik Allah melihat, mendengar. Jadi dia merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Kira-kira gambarannya mungkin kalau CCTV ya. Bapak Ibu, kita pasang CCTV di rumah sekarang kan banyak ya. CCTV yang sudah canggih, kita bisa login di smartphone kita dengan aplikasi bawaan merekan dari CCTV tersebut. Bahkan even kita di luar negeri kita bisa kontrol kok rumah kita gitu kan. Kita pasang di outdoor, indoor, di sudut sana, sudut sini, kita bisa cek semua ya real time gitu ya. Di waktu yang bersamaan. Itu buatan manusia loh yang masih mengandalkan satelit. Itu saja sudah bisa kita memantau rumah kita 24 jam ya, real time, live gitu kan. Even kita dari manapun ya. Itu buatan manusia, yang mana manusia buatan Allah. Apalagi Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi kita seperti merasa dikontrol lewat CCTV-nya. Nah, itu kemudian disebut muraqabah. Selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga buah hasil dari dia menggunakan syu'aul basirah ini adalah tindak tanduk dan perilakunya selalu berusaha menjalankan perintah Allah dan selalu berupaya menjauhi larangannya. Selalu berupaya, kalimat saya digaris bawahi. Sesekali suka manusia terpeleset Bapak Ibu. Tergoda oleh hawa nafsunya sehingga perintahnya dia malas kerjakan, mungkin dia tunda, manusiawi. Kemudian mungkin sesekali dia melaksanakan dosa, mengerjakan kesalahan, manusiawi. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat kan begitu ya. Nah, jadi ya itu buahnya. Sehingga dia merasa selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak berani untuk melanggar semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini syu'aul basirah ini sudah banyak contohnya dari para sahabat lah ya. Para sahabat, ya kalau Nabi Muhammad SAW jangan ditanya. Beliau sudah levelnya di atas lagi. Bahkan beliau masuk ke dalam Sidratul Muntaha saat Mi'raj ya. Ini buat para umatnya ini, level-level ini gitu ya. Jadi itu, baik di sepi maupun di tempat ramai, ketika dia menggunakan syu'aul basirahnya, dia akan mampu untuk melaksanakan seluruh perintah Allah dan selalu iltizam, selalu melakukan hal-hal benar di mata Allah, menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Itu pertama. Level kedua, ainul basirah tadi ya. Dia tidak lagi menggunakan ilmu di sini, Pak. Jadi kalau syu'aul basirah di sini dia menggunakan akal dan ilmunya. Ya, akal plus ilmunya. Nah, tapi kalau di ainul basirah tidak. Dia tidak lagi mengandalkan ilmu. Dia sudah kesampingkan ilmu, dia sudah berada pada level kedua, yaitu dia yakin sepenuhnya. Seandainya pun alam semesta ini tidak ada, dia yakin Allah Subhanahu wa taala itulah zat yang maha ada gitu ya. Bahkan saya suka ngomong Allah itu ada. Nah, di sini permainan kata-kata Bapak Ibu. Allah itu ada bahkan sebelum kata ada itu ada. Paham gak nih Bapak Ibu? Allah itu sudah ada bahkan sebelum kata-kata ada itu ada. Ya, kata-kata ada itu ada kan karena ada kita manusia. Wujud kita menggunakan kata itu untuk mengidentifikasi dan memisahkan suatu zat yang eksis dan yang tidak kan gitu. Ini ada, ini tidak ada gitu kan. Nah, Allah itu tidak membutuhkan kata itu sebenarnya. Itu kata ada itu kita yang membutuhkan manusia. Karena Allah tidak pernah tidak ada sehingga harus dikatakan ada gitu. Allah wujud sudah gitu. Allah eksis gitu. Tapi kita perlu kalimat untuk mewakilkan keberadaan Allah gitu kan. Maka kita wujud sebagai
wajibul wujud. Allah itu wajibul wujud. Ya, zat yang wajib ada. Ya, tidak mungkin tidak ada. Nah, orang-orang yang kedua ini menggunakan ainul basirohnya biasanya mereka tidak lagi menggunakan akal, tapi mereka menggunakan hatinya. Ya, mereka menambah zikirnya, mereka menambah ibadahnya, mereka menghindari yang haram, mereka terus mengerjakan yang yang baik. Mereka hanya mau makan yang halal. Jadi keimanannya dan keyakinannya kepada Allah itu satu bagian tidak terpisahkan dari dirinya. Gitu. Kalau tadi kan masih menggunakan ilmu ya. Dia masih menggunakan ilmu yang itu datangnya dari luar. Dari dia melihat alam semesta, dia melihat langit, dia melihat burung tadi yang mengepak dan mengembang dan mengempiskan sayapnya. Nah, dia butuh pihak luar untuk sampai keyakinan bahwa Allah itu ada. Itu pun sudah baik, itu pun sudah bagus level pertama. Nah, level kedua nggak butuh itu. Ainul Basirah dia bahkan keyakinan dan keimanannya memancar dari mata hatinya. Jadi dia tidak perlu pihak luar. Iman dan keyakinan itu sudah memancar dari dalam hati dia. Gitu. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah, jadi nggak perlu lagi dia dengan pihak luar. Ya, dia nggak perlu lagi ngelihat alam semesta untuk meyakini Allah. Enggak, udah dari hati. Ya kayak mungkin gini sederhananya. Ada orang yang perlu pembuktian cinta dari pasangan yang dia cintai. Gitu. Ya kan? Entah dalam bentuk tindakan atau ucapan misalnya. Oh, kamu harus beliin aku ini ya, martabak gitu misalnya. Martabaknya yang di Blok M, yang di sini gitu. Nah, ketika si orang ini tidak melakukan apa yang diminta, maka si pasangannya ini mungkin mengatakan, oh berarti dia tidak cinta saya. Oh, berarti dia tidak sebegitu sayang dengan saya. Karena dia butuh pembuktian. Nah, itu yang pertama tuh. Kalau dia buktikan, baru dia yakin, baru dia paham bahwa pasangannya sayang dengan dia. Tapi kalau orang yang benar-benar sayang dari hati, nggak perlu. Nggak perlu ya, nggak perlu dengan pembuktian seperti itu. Kenapa? Karena dia yakin, ya hati dia sudah nyaman dengan pasangan itu. Nah, orang yang kedua ini Ainul Basirah, orang yang sudah nyaman dengan Allah, Bapak Ibu. Maka kadang-kadang saya tuh malu ya dengan keadaan kita, Bapak Ibu. Pertama saya pribadi lah. Saya ini kalau sholat Isya itu baru habis pulang dari perjalanan dari mana-mana jauh gitu ya. Perjalanan jauh gitu dari luar kota atau apa, pulang jam 11 malam sampai jam 12 malam. Belum sholat Isya nih. Karena dalam perjalanan tadi kan. Itu ngerasa sholat Isya tuh kayak lebih berat dari biasanya Bapak Ibu. Capek gitu ya. Bahkan mungkin saya menyetir sendiri biasanya gitu kan. Capek, kemudian ngantuk gitu. Jadi kayaknya kok berat gitu rasanya. Ketika berat kan otomatis ada rasa tidak nyaman Bapak Ibu. Sedangkan kita saja dengan sesama makhluk yang kita cintai, kita senangi gitu kan bisa ngerasa nyaman gitu. Dekat dengan orang tersebut itu. Nah, sholat ini kan kata Nabi dalam hadis, sujud itu kan posisi terdekat antara seorang hamba dengan Tuhannya. Terus kita ngerasa berat itu. Ya berarti kita ngerasa kurang nyaman. Nah, itu kadang-kadang ya memang proses Bapak Ibu ya. Makanya ulama-ulama apalagi sahabat itu apalagi Nabi jangan ditanya. Itu ketika melaksanakan sholat seringkali kita dengar kisah-kisahnya sampai tidak sadar ya kejadian sekitar. Kita sudah bahas cucunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, cucunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu ya. Ketika dikatakan bahwa toko beliau di pasar kebakaran gitu. Tapi beliau sedang sholat, itu nggak dengar sama sekali. Sayyidina Umar bin Khattab ketika ditikam oleh si Lu'lu' al-Khabith ya. Lu'lu' al-Yahudi al-Khabith ketika mengimami sholat subuh itu dikisahkan beliau tidak langsung merasakan sakitnya tusukan tersebut. Setelah selesai salam baru beliau rasakan itu. Kenapa? Mereka senyaman itu dengan Allah. Jadi kalau dekat-dekat sama Allah tuh nyaman rasanya. Hati teduh, sejuk gitu. Kayak kita
Misalkan ke bandara naik pesawat gitu kan. Kita kan suka duduk di lounge kan ya, Bapak Ibu. Lounge itu kan ada yang VIP, ada yang biasa gitu. Kalau di VIP kan kita nyaman, bangkunya relax gitu. Bukan mungkin ada bangku pijatnya, sofa pijatnya dan lain sebagainya. Kita nyaman gitu, ngerasa nyaman. Nah, perasaan semacam itu juga harusnya bisa kita bawa ketika kita sedang bermunajat dengannya. Walaupun hanya beralaskan sajadah atau tikar yang tipis atau bahkan beralaskan tanah debu yang tidak terlalu sebersih rumah kita mungkin di musola-musola kampung gitu ya. Tapi kita bisa merasakan kenyamanan ketika bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu orang yang sudah ainul basirah itu sudah seperti itu Bapak Ibu. Jadi dia tidak lagi menganggap keberadaan dirinya. Saya ini nggak ada gitu. Yang ada ini hanya Allah. Jadi ya udah dia akan melebur. Nah, itulah kemudian nanti disebut dengan fana gitu ya. Jadi orang yang semacam ini sudah tidak peduli lagi dengan dunia. Tidak peduli dalam arti bukan tidak mencari dan tidak mendapatkan dunia ya. Ya dia cari untuk makannya, untuk nafkah anak istrinya gitu. Tapi dia tidak melihat dunia itu seperti suatu zat yang punya peran gitu. Enggak. Semua dari Allah. Seperti ada kisah kan Bapak Ibu itu seorang raja punya kekayaan yang luar biasa dahsyat. Seorang anak muda muslim menegur dan mengkritik sang raja. Raja, katanya kamu orang soleh. Tapi kok harta kamu sebanyak ini? Mana katanya kamu orang ahli zuhud. Tapi harta kamu sedahsyat ini. Nah, si raja ingin memberikan pengertian kepada sang anak muda. Ya udah sini, sekalian saja saya akan tunjukkan gudang kekayaan saya. Jadi diajak keliling nih, room tour gitu bahasanya. Room tour dari room tour raja istana raja gitu. Keliling. Nah, tapi sebelum berangkat, sang raja pesan begini ke si anak muda. Kamu pegang air ya dalam satu gelas gitu. Dan mereka akan naik kuda. Naik kuda atau naik delman lah mungkin gitu ya. Tetapi kan itu jalan dengan kuda itu kan akan tidak seimbang Bapak Ibu. Betul ya? Tidak seimbang. Kemudian syarat dari raja jangan sampai ada setetes pun yang tumpah dari gelas itu. Jadi selama room tour itu, room istana raja tadi, tour istana raja tadi, si raja menjelaskan ini kekayaan saya, ini gudang penyimpanan emas saya, ini gudang penyimpanan perak saya begini. Si anak muda hanya mendengar lewat telinga tapi tidak pernah ada yang dilihat, tidak pernah ada yang diperhatikan. Karena dia fokus untuk menjaga supaya air tidak tumpah kan, Bapak Ibu. Begitu selesai, turun dari kudanya atau delmannya itu, si raja tanya ke anak muda, gimana anak muda? Hebat kan saya? Banyak kan kekayaan saya, harta saya melimpah kan? Waduh raja saya nggak perhatikan itu. Loh kenapa? Oh, tadi kan raja suruh saya untuk pegang gelas penuh air ini untuk tidak tumpah. Maka saya tidak pernah memperhatikan apa yang raja sampaikan. Saya hanya fokus ke dalam gelas ini. Begitulah saya, kata sang raja. Saya tidak pernah menganggap istana ini ada. Tidak pernah menganggap dunia ini ada. Tidak pernah menganggap harta ini eksis. Saya tidak pernah memasukkan sedikit pun dari harta yang saya punya ke dalam hati saya. Karena di dalam hati saya sudah penuh dengan kecintaan saya kepada Allah. Saya hanya menggunakan harta ini di dalam tangan saya. Saya dapat, saya berikan lagi kepada orang yang membutuhkan. Saya dapat, saya berikan lagi kepada rakyat saya yang memang membutuhkan. Tidak pernah ada satupun yang masuk ke dalam hati saya. Seandainya pun detik ini juga Allah mencopot semua yang Allah berikan kepada saya akan tanggalkan dengan tidak penuh keluh kesah. Gitu. Ini susah Bapak Ibu. Kita kadang-kadang uang 20.000 hilang aja masih dicari. Uang 20.000 saya mana nih lumayan buat beli bensin. Lumayan buat beli sayuran buat jajan gitu. Kita kadang-kadang kalau ada musibah dalam urusan dunia, hati jadi susah. Mohon maaf, misalkan kita punya motor, diambil, hilang, dicolong. Pasti akan merasa sedih, susah, nangis gitu. Mobil misalkan keserempet, penyok gitu segala macam, marah-marah sama yang nabrak gitu kan segala macam.
Kemudian itu tadi, ini sulit-sulit sekali gitu. Zuhud itu jadi, kata ulama tasawuf itu, zuhud itu tidak harus miskin Bapak Ibu. Bahkan miskin bisa terkategori sombong loh. Kan kata Nabi al-kibru apa? Sombong itu apa? Batrul haq ya wa ghamtun nas. Dalam hadis Muslim kan al-kibru itu sombong itu kategorinya dua. Ya batrul haq ya menolak kebenaran dan ghamtun nas. Nah, meremehkan manusia. Ghamtun nas ini batrul haq. Ya. Jadi orang miskin pun bisa bisa tersematkan tersematkan gelar sombong Bapak Ibu. Dia sudah miskin, dia nggak sholat gitu. Berarti kan dia menolak kebenaran. Dia nggak ibadah. Berarti di mata Allah dia orang sombong. Sudah miskin nggak butuh sama Allah lagi. Nggak minta sama Allah. Malah mintanya ke manusia kan. Naudzubillah. Nah zuhud pun begitu. Zuhud nggak mesti jadi orang miskin. Bajunya compang-camping gitu ya. Kemudian berkelana kemana gitu. Nggak pakai sendal. Nggak. Zuhud itu sebuah konsep di mana walaupun Anda punya dunia di tangan Anda. Sebanyak apapun yang Allah berikan dan Allah titipkan. Tidak sama sekali masuk ke dalam hati Anda. Tapi masuknya kemana? Ke dalam tangan. Cukup di tangan saja gitu. Ya kita terima, kita pakai, kita manfaatkan. Tapi semua itu dia gunakan untuk sebagai pelayan dia menuju Allah. Ini ada hadis. Ini baru semalam saya mengisi kajian di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bapak Ibu. Ya, di bab yakin. Bab yakin dan bab tawakal. Imam Nawawi menamakan bab ketujuhnya bab yakin dan tawakal. Ini hadis ke-11. Hadis terakhir di bab yakin dan tawakal. Tapi ini riwayat Tirmidzi. Nomor 2346 riwayat Imam Tirmidzi. Ini coba kita ini sudut pandang baru dalam melihat dunia Bapak Ibu. Gini ceritanya. Kata Anas bin Malik. Kana akhwan ala ahdin Nabi SAW. Jadi di masa Nabi itu ada dua orang bersaudara. Mungkin adik kakak lah ya. Biar kita gampang memahami hadisnya. Kita sebut saja adik kakak. Fakana ahaduhuma ya'tin Nabiya SAW. Yang satu ini, entah mungkin adiknya atau kakaknya, itu sibuk dengan belajar. Belajarnya dengan Nabi gitu. Ya, selalu datang ke Nabi, selalu tanya tentang Quran, tentang hadis. Pokoknya belajarlah, ngaji, nuntut ilmu. Wal akhar yahtarif. Yang saudara satunya lagi, entah kakaknya. Kita anggap lagi mungkin adiknya yang belajar ke Nabi, kakaknya yang kerja. Yahtarif itu bekerja. Nah, maka si kakaknya yang bekerja ini datang ke Nabi mengadu. Mengeluhkan perihal adiknya yang nggak pernah kerja gitu loh. Ini adiknya nggak pernah kerja. Belajar terus, ngaji terus gitu kan. Sehingga mungkin yang dikeluhkan kakaknya ini yang nanggung hidup dia tuh saya gitu loh. Saya yang capek-capek kerja, saya yang capek-capek cari uang, dia enak-enakan belajar, enak-enakan nggak kerja gitu. Jadi maksudnya ngadu nih si kakak ini supaya adiknya mungkin dinasihati oleh Nabi supaya kerja gitu kan. Tapi jawaban Nabi cukup mengejutkan. Faqala Nabi kemudian menjawab la'allaka turzaku bihi. Gini, jangan-jangan kamu dapat uang dengan kerja kamu, berlimpah harta kamu, banyak uang kamu, itu gara-gara adikmu. Jadi harta yang Allah titipkan kepada kamu itu jangan-jangan memang karena adikmu ini fokus belajar, fokus ngaji gitu. Jadi kamu dikasihnya segitu banyak. Gitu. Artinya supaya kamu bisa ikut membantu adikmu. Nah, jadi kita pakai pandangan dunia. Mungkin Allah kasih kita rezeki banyak itu Pak. Supaya Allah bisa memberikan banyak manfaat kepada orang lain di sekitar kita lewat kita. Gitu. Jadi jangan menganggap kita punya uang banyak, punya tabungan berlimpah, bisnis yang sukses itu karena kehebatan kita, karena kerja keras kita, karena kegigihan kita dan doa-doa kita. Ya mungkin itu ada peran. Tapi bisa jadi Allah titipkan kita uang banyak supaya Allah bisa memberikan banyak kebaikan kepada orang-orang di sekitarmu lewat kamu kan gitu.
Nah ini yang coba kita melihat dunia seperti itu, Pak. Rasa-rasanya insya Allah kalau kita melihatnya seperti itu, tidak ada lagi sifat kikir dan pelit yang menjangkiti umat Nabi Muhammad SAW. Nah cuman seringkali kita merasa sombong, seringkali kita merasa hebat, bahwa saya ini sampai titik sini karena saya gigih Ustaz. Saya dulu kerja bangun jam sekian, pulang jam sekian. Waktu kuliah saya berat, kuliah saya jurusan ini, jurusan itu. Ini jurusannya berat. Tapi kan yang bikin lancar semua itu Allah, Bapak. Yang bikin kita bisa melewati itu semua Allah. Iya memang betul dengan kegigihan kita, tapi yang bantu semua Allah. Nah saat kita sudah di titik saat ini, level yang mungkin menurut kita ini adalah level kesuksesan. Ya lagi-lagi, jangan-jangan Allah nitipkan itu banyak buat kita, supaya kita bisa memberi kebaikan kepada orang-orang sekitar kita. Kayak gitu kan ya. Nah, coba kalau kita memandang dunia seperti itu rasanya insya Allah akan indah, teduh. Cuman kan berat Pak. Karena manusia itu yuhibbunal mala hubban jamma. Dalam surat Al-Fajr itu ya. Surat 89. Manusia itu cinta sekali dengan harta. Itu sifat dasar manusia itu. Ya, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Surat Al-Fajr 89, dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Nah, itu. Yang nggak boleh memang berlebihan ini, Pak. Kalau cinta harta memang sudah sifat manusia. Zuyyina linnasi hubbus syahwat, ya kan. Surat Ali Imran ayat 14. Memang sudah dibekali manusia itu cinta pada pasangan, anak-anak, ya, terus kemudian harta benda, muqantarati minadzab yang bertumpuk. Itu kan coba kita buka tuh. Surat Ali Imran-nya surat 3 ayat 14. Nah itu, ini dijadikan terasa indah pandangan manusia, ya, dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang dia inginkan. Jadi kita memang punya syahwat, punya nafsu untuk memiliki dunia. Dunia itu apa? Pasangan, anak tuh dunia. Harta benda yang bertumpuk loh, sama Allah bilang, bahkan sudah dibilang gak cukup kita harta sedikit, pengennya bertumpuk gitu. Pengennya tabungan banyak gitu, pengennya emas berlimpah. Nah, kemudian kuda pilihan, mungkin kalau sekarang nah, kuda itu ya mungkin itu ya kendaraan ya, mobil, motor gitu kan. Hewan ternak, sawah ladang mungkin kalau sekarang propertis, ruko, kontrakan, kos-kosan gitu kan. Atau punya rumah lebih dari satu, di kota ini ada, di kota itu ada. Itu memang sudah kesenangan hidup dunia yang sudah dibekali oleh Allah. Tapi jangan berlebihan gitu. Berlebihan tuh maknanya apa? Dua, dia cari dan dia ambil dari yang haram, artinya dia tidak peduli. Baik dari yang halal ataupun dari yang haram, seperti dalam hadis An-Nasai atau Ibnu Majah ya, An-Nasai. Nah ini An-Nasai nomor 4454 ya, Bapak Ibu. Hadisnya sahih. Hadis An-Nasai 4454. Kalau Rasulullah SAW, Nabi bersabda, ya saya akan tiba ala nasi zamanun, dari zaman, sebuah zaman akan datang kata Nabi pada manusia, pada era manusia, mayubalir rojul. Pada era itu, pada masa itu seseorang tidak akan peduli min aina asabal mal, dari mana dia peroleh hartanya. Min halalin, dari yang halalkah atau dari yang haram. Gak peduli dia. Jadi gak peduli dari yang halal ataupun dari yang haram. Gitu. Ya, jadi apakah sekarang sudah masuk era itu? Manusia sudah tidak peduli lagi sumber rezekinya dari yang halal atau dari yang haram, yang penting banyak. Nah, itu namanya berlebihan, Bapak Ibu. Jadi cara dapatnya itu. Ya, dia tidak peduli dari yang halal atau yang haram. Itu namanya berlebihan. Berlebihan yang kedua, cinta manusia kepada harta itu berlebihan. Maksudnya apa? Saking cintanya, sampai kewajiban hartanya dia nggak keluarin. Itu zakat dia nggak mau bayar. Infak sodako dia nggak mau keluarin, pelit gitu kan. Nah, kemudian dia menjadi donatur masjid, dia nggak mau, padahal uangnya ada. Atau menjadi donatur kegiatan masjid seperti kajian seperti ini, dia nggak mau. Nah, itu namanya berlebihan cintanya, sehingga dia cenderung untuk mengkip hartanya, nggak mau dikeluarin, maunya nambah nambah nambah. Nah, itu yang disebut dengan hubbud dunya. Tapi memang itulah manusia, sifatnya seperti itu. Dan juga di dalam surat apa itu ya, Al-Adiyat ya,
apa wa innahu ala wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Nah, ini. Dan sungguh cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Tuh, ya. Cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Itu dia. Ya, jadi itu sifat karakteristik manusia itu begitu. Baik. Nah, orang yang sudah pada level kedua kita balik lagi, yang sudah ainul basirah, yang dia lihat hanya Allah, yang dia jadikan apa namanya pandangan dia hanya tertuju kepada Allah, dia hanya caper kepada Allah, dia nggak perlu caper lagi sama manusia pak. Ria itu kan caper pak, cari-cari perhatian manusia gitu kan, nggak butuh dia. Ngomong kosong sama manusia, mau ngapain caper sama manusia? Saya cuma caper sama Allah, saya cuma pengen dilihat sama Allah. Saya cuma pengen menjadi kesayangannya Allah seperti Nabi Ibrahim. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah mengangkat Nabi Ibrahim sebagai khalilnya, sebagai kesayangannya. Jadi saya cuma pengen disayang sama Allah udah. Saya nggak perlu penilaian orang, saya nggak perlu gitu-gitu loh Pak. Dia sudah nyaman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia nggak butuh lagi alam semesta, dia nggak butuh lagi ilmu-ilmu teori-teori semacam itu untuk menyaksikan dan mengakui keberadaan Allah. Bahkan dia menganggap saya tidak ada, yang ada hanya Allah. Nah, itulah makom al-fana. Ya, nah yang ketiga, yang terakhir, oh ini dulu. Nabi pernah sampai pada level seperti itu juga, Pak. Jadi di dalam hadis Bukhari nomor 5034. Hadis Bukhari ya. Jadi Nabi itu kata uh, Abdullah ibn Mughaffal, seorang sahabat Nabi, saya pernah melihat Nabi ketika Fathu Mekah itu di atas kudanya, di atas tunggangannya membaca surat Al-Fatah sampai berulang kali. Jadi sampai Nabi kayak kayak hilang kesadaran gitu Bapak Ibu. Seperti kayak fana. Jadi kalau ditanya apakah Nabi pernah mengalami hal-hal semacam itu, ya pernah. Terutama di masa-masa Nabi berkhalwat, ya menyendiri di Gua Hiro. Kita kan cuma tidak tahu ya, karena kan di Gua Hiro tidak ada sahabat yang menyaksikan, tidak ada orang lain. Jadi nggak ada cerita detail yang menceritakan apa yang terjadi di dalam gua itu, Nabi ngapain. Karena Nabi sendirian, benar-benar sendirian gitu. Tapi banyak yang mempercayai ulama bahwa ya Nabi mengalami masa-masa seperti itu. Merasa fana, tidak ya hanya Allah yang ada, kemudian membesarkan Allah dan seterusnya. Oke, yang ketiga level terakhir dan level paling atas, puncaknya. Hakul basirah, orang yang menggunakan basirahnya secara hakiki akan membawa dia di depannya hanya Allah. Bahkan ketiadaannya itu pun nggak ada gitu. Sebenarnya ini lanjutan dari level kedua ya. Level kedua kan dia masih awalnya dia masih menganggap dirinya ada, kemudian dalam prosesnya dia menganggap dirinya tidak ada gitu kan. Nah, kalau yang level ketiga ini bahkan ketiadaannya pun tidak dia anggap, tidak dia hitung. Udah pokoknya Allah, 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 Allah. Hakul basirah itu namanya. Jadi yang ketiga ini sudah dia pokoknya sampai ke bakok gitu, makam bakok. Artinya dia hanya Allah, cuma Allah, cuma Allah. Ya cuma Allah. Ya dia ngelihat apapun ya pokoknya yang ada Allah. Dia ngelihat air, oh ini Allah yang menciptain. Dia ngelihat udara, oh ini Allah yang menciptakan. Dia lihat langit, oh ini Allah yang buat. Dia melihat bahkan buatan manusia, dia lihat handphone. Handphone ini terbuat dari apa? Bahannya logam, bahannya aluminium, bahannya ini dan itu semua itu dari Allah. Semua itu alam. Semua pada ujungnya hanya Allah. Hanya ada Allah. Nah inilah yang dialami oleh para ulama tadi seperti Al-Hallaj, Abu Yazid Al-Bustami, ya, kemudian Syekh Siti Jenar dan seterusnya. Nah, inilah Pak, dalam surat Al-Waqiah sudah disinyalir oleh Allah. Sayangnya orang yang bisa merasakan apa hal semacam itu tuh sedikit gitu. Makin ke sini makin sedikit gitu loh. Orang yang bisa punya hakul basirah itu. Jadi kan ya, fashabul maimanati ma ashabul maimanah. Surat Al-Waqiah surat 56 dari ayat 8. Itu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu. Washabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Dan golongan kiri alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Wassabiqun as-sabiqun. Dan orang-orang yang paling dahulu beriman.
mereka lah yang paling dahulu masuk surga. Ulaikal muqarrabun, mereka itulah orang yang dekat kepada Allah. Fi jannatin na'im, yang mereka dalam surga kenikmatan. Nah, di ayat 13-nya dan 14-nya, nah, sini. Thullatum minal awwalina wa qalilum minal akhirin. Nah, orang yang berada dalam surga kenikmatan itu, orang yang dekat dengan Allah itu, sebagian besar dari orang yang terdahulu. Wa qalilum minal akhirin. Dan dari orang yang kemudian hanya segolongan kecil, Sedikit. Bapak. Sedikit. Maka karena memang sunatullahnya begitu. Makin ke sini zaman makin hancur. Makin ke sini zaman makin berantakan. Makin ke sini zaman makin apa namanya enggak karuan. Fitnah akhir zaman semakin bermunculan. Sekarang kalau saya tanya, ini permainan kata-kata lagi. Ada atau tidak dosa umat terdahulu yang sekarang tidak ada? Nah, coba renungi kalimatnya. Ada atau tidak dosa umat terdahulu yang sekarang tidak ada? Maka jawabannya tidak ada. Karena semuanya ada. Nah, ini mungkin agak bingung nih Bapak Ibu. Apalagi belum sarapan ya. Perut kosong nih. Kalimatnya saya ulangi. Adakah atau ada atau tidak? Adakah dosa umat terdahulu yang zaman sekarang tidak ada? Maka jawabannya tidak ada. Karena semuanya ada. Artinya semua dosa yang dilakukan umat terdahulu sekarang ada, Pak. Dosa pembunuhan Qabil kepada Habil sekarang luar biasa. Dosa liwat kaumnya Nabi Lut sekarang kampanyenya besar-besaran. Dosa curang dalam berniaga berbisnis kaum Madian, kaumnya Nabi Syuaib, mengurangi takaran timbangan. Sekarang apalagi zaman jual beli online di e-commerce dan lain sebagainya, orang beli handphone yang dikirim batu bata gitu kan. Dosa apa lagi? Khianat, dosa apa korupsi dan lain sebagainya, macam-macam deh Pak. Jadi ya sudah seperti itu. Maka kita alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah bersyukur. Di saat orang sudah tidak lagi peduli dengan agamanya, kita masih mampu untuk hadir di majelis ilmu. Walaupun via Zoom meeting, kita masih menyempatkan waktu untuk mengkaji ilmu agama. Kalau di persentase nggak banyak orang yang begini sekarang, Pak. Jadi kita bersyukur. Mudah-mudahan kita termasuk ayat ke-14 ini. Wa qalilum minal akhirin, kita termasuk sekelompok kecil yang juga besok akan masuk ke dalam surganya Allah. Itu ya. Itu namanya ainul basirah. Ya hakul basirah. Ya, jadi hakul basirah ini dia sudah melihat apapun hanya Allah, hanya Allah, hanya Allah. Seperti surat Al-A'raf, surat 7 ayat 54. Kalau benar-benar orang memahami ayat ini, kata Syekh Buti, ala lahul khalqu wal amru. Simpel saja, ini saja. Tapi difahami maknanya secara benar. Apa artinya ala lahul khalqu? Segala penciptaan dan urusan menjadi urusannya. Menjadi haknya. Ala lahul khalqu, ciptaan ini semua milik Allah, wal amru, semua urusannya juga punya Allah. Kita menciptakan manusia apapun, tapi semua yang semua bisa berjalan dengan semestinya. Apa yang diinikan oleh manusia itu juga tetap Allah Subhanahu wa taala yang membuat itu berjalan sebagai manusia. Baik. Itu hikmah ke-36. Nah, 37 sedikit, mungkin 5 menit lagi, nanti masih ada 10 menit untuk tanya jawabnya. Nah, ini hikmah ke-37, 37 singkat saja, masih berkaitan dengan hikmah 36 tadi, Bapak Ibu. Ini sebenarnya diambil dari hadis Nabi ya. Kanallah wala syai'a ma'ahu. Dari dulu yang ada hanya Allah dan tidak ada apapun yang bersama dengannya. Wa huwal an, dan sekarang dia Allah alama alaihi kan. Jadi Allah itu ada dari zaman dulu dan tidak ada yang bersama dengannya, dan sekarang pun demikian sampai seterusnya, gitu kira-kira bahasa sederhananya. Dan sekarang pun Allah ada dan tidak ada yang bersama dengan Allah. Itu sebenarnya dari hadis Nabi Bapak Ibu ya. Nanti sebelum saya jelaskan. Hadis Bukhari itu tepatnya ya. Di hadis Bukhari, jadi kata Nabi ketika ditanya, apa sih
hakikat alam semesta ini. Ini hadis Bukhari nomor 7418. Kanallah walam yakun syai'un qablahu. Allah ada dari zaman dahulu dan tidak ada sesuatu sebelum Allah. Oke, gini Bapak Ibu. Maksud dari hikmah itu simpel saja begini. Sebelum alam semesta ada, kan hanya ada Allah ya, Bapak Ibu. Sebelum ada semesta nih, sebelum Allah ciptakan. Even sebelum Allah menciptakan malaikat pun, Allah sudah ada. Sekarang ada nih alam semesta. Ada ciptaan-ciptaannya, malaikat, jin, manusia, dunia, langit dan bumi gitu ya. Nah, kata Syekh Ibn Athaillah, mau alam semesta itu ada atau mau alam semesta itu tidak ada, keberadaan Allah tidak berubah. Dari dulu seperti itu. Artinya, berarti malaikat, jin, manusia, dunia itu tidak ada eksistensi tersendiri di hadapan Allah. Jadi mau alam semesta itu sebelum diciptakan ataupun sesudah diciptakan, Allah ya tetap Allah, Allah tetap begitu, semua tetap Allah Subhanahu wa taala yang ada. Keberadaan yang lain itu tidak ada. Itu simpelnya begitu. Jadi Allah tidak berubah, Allah dari dulu, sekarang dan seterusnya akan seperti itu. Alam semesta yang kita lihat sekarang ini tidak ada eksistensinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, simpelnya begitu sudah. Itu simpelnya begitu. Jadi ada atau tidak adanya alam semesta tidak merubah sedikit pun dengan eksistensi dan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin itu Pak Mazwar. Insya Allah. Baik, Ustaz. Luar biasa. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita dapatin, hadapin apa semua itu dikaitkan dengan Allah ya Ustaz ya. Itu dari Betul, Allah, ini Allah gitu ya. Gimana cara membangkitkan perasaan begitu Ustaz? Pak, untuk kan itu artinya iman itu ya. betul, betul, betul. Nah, Membangkit, harus ya kan? mujahadah, harus latihan. Harus latihan. Jadi ibarat besi untuk menghasilkan pedang yang tajam dan kokoh itu kan harus melalui tempaan. Makanya kan hadisnya asyadun nasi ibtilaan al-anbiya. Bahwa manusia yang paling berat dan banyak cobaannya adalah para nabi. Karena dengan cobaan itu Allah menempa diri mereka supaya terbentuklah karakter dan membangkitkan perasaan semacam itu tadi bahwa kalau kita mungkin memang tidak ditakdirkan melalui banyak cobaan seperti itu ya kita selalu harus punya perasaan merasa itu tadi diawasi oleh Allah merasa bahkan hal-hal yang kecil pun Bapak. Misalkan Bapak kelilipan nih. Aduh, oh berarti ini ada dosa dari yang saya lakukan akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak misalkan kesandung, oh berarti ini Allah begini. Selalu begitu dikaitkan hal sesingkat apapun, hal sesimpel apapun, sekecil apapun dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu latihannya begitu. Apalagi Hmm. kalau peristiwanya besar. Kita kena penyakit berat, kita mungkin kena musibah yang besar, kita mungkin ada kecelakaan ini ada. Nah, itu selalu kaitkan dengan Allah. Makanya kan Nabi pesan kan, in asabaka syai'un, kalau sesuatu menimpa kalian, sesuatu yang buruk, fala taqul, kalian gak boleh ngomong, lau anni fa'altu kana kadza wa kadza lam yakun kadza. Kalau kamu tertimpa sesuatu, kalian gak boleh ngomong, coba ya, saya nggak begini, pasti nggak begitu. Coba ya, nah itu selalu selalu apa namanya kaitkan seperti itu. Tapi itu memang perlu latihan, tidak bisa instan. Ya, tapi Ya, mudah-mudahan Allah bisa apa namanya membimbing hati kita untuk mempunyai perasaan seperti itu. dilatih terus ya Ustaz. Betul, dilatih Baik, terus. silakan Bapak Ibu sekalian yang mau menambahkan atau bertanya sama Ustaz. Pak Abdul Syukur mau ini belum dihidupin Pak. Atau Pak Kemas Sakib? Ya, Hmm. makasih Pak Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Waalaikumsalam. Ustadz dan teman-temanku sekalian yang dirahmati Allah. Jadi kondisi terbaik dan terdekat kita sebagai hamba kepada Allah itu eh, memang fluktuatif. Yang terbaik pada saat kita sholat barangkali Pak Ustadz. Pada saat kita sholat, wabil khusus lagi pada saat kita sujud.
Nah, nah, yang tentu basirah ini, semua basirah, kemudian sampai ke hakul, itu tadi perlu latihan. Nah, yang sering kali terjadi ini, mungkin makom ini kadang-kadang nggak selaras eh, dengan posisi kita. Jadi misalnya, ya mohon maaf, posisi seorang imam yang sudah khusyuk sholatnya itu akan terasa oleh makmum. Hmm. Sementara makmum mengikuti, tapi imam sudah selesai gitu. Hmm. Sujudnya begitu cepat. Nah, ini problem seperti ini barangkali perlu pembekalan yang luar biasa untuk para pemimpin-pemimpin dalam kegiatan, apa ya, kegiatan yang sangat sangat sakral seperti sholat ini. Saya kadang-kadang kita kepengen lagi sedang menikmati eh, membaca Fatihahnya atau berdoa, tapi yang kita ikuti lebih cepat gitu Pak Ustadz. Ini Hmm. eh, problemnya ini seperti apa ya Pak Ustadz ya? Apakah kita akan khusyuk itu kalau kita sendirian? Lebih khusus kalau kita lagi sholat tahajud, kita bisa 1 jam, 2 jam itu nggak terasa Pak Hmm. Ustadz. Jadi Hmm. karena betul-betul hilang rasanya ke apa, kita nggak mau lama-lama kehilangan nikmat berhubungan saat kita menyembah Allah itu nikmat betul. Tapi kalau kita berjamaah ini tergantung yang memimpin Hmm. proses kegiatan Baik. sakral itu. Jadi Hmm. bagaimana kita Oke, mencegahnya untuk supaya tetap khusyuk gitu Pak Ustadz. baik. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada fun fact, fakta menarik, Pak. Imam Ghazali punya pendapat, tapi ini tidak untuk disebarkan ke umum ya. Ya, ya. Ini pendapatnya pendapatnya Syekh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali pribadi dan memang banyak ditentang juga oleh ulama-ulama yang lain. Beliau punya pendapat begini. Nah, Khusyuk itu kan hari ini bukan khusyuk itu bukan ini gimana syarat dok? sah sholat, gitu ya. Oh, Jadi Baik. orang ketika tidak khusyuk, yang penting rukun fikihnya terpenuhi, syarat sholatnya kan bisa sah. Itu pendapat ya, mayoritas ulama fikih. ya, ya. Khusyuk itu hanya porsinya nanti ke pahala. Akib. Hmm. Pahalanya sebanyak apa, pahalanya sebesar apa, nah itu tergantung pada kekhusyuan sholat dia. Ya, Tetapi ya, sholatnya sah atau tidak itu kan ranahnya fikih. Kalau sudah ya, ya. sesuai syarat dan ketentuan fikihnya, ya maka sholatnya sah. Nah, tapi Imam Ghazali punya pendapat kalau khusyuk itu bisa masuk dalam syarat sah sholat Ya, menurut ya, beliau. ya, Itu. ya, Karena ya, menurut beliau lubus sholat, intisari dari sholat kan supaya Anda berdekatan dengannya, supaya Anda berkomunikasi dengannya. iya, Kalau iya, Anda sekedar melaksanakan ritual belaka, ya anak kecil mohon maaf itu juga bisa. Anak iya, TK, anak SD. iya, iya, iya. Maka menurut Imam Ghazali kekhusyuan adalah bagian terintegrasi. Bagian integral yang tidak bisa dipisahkan dari syarat sahnya sholat. Tapi itu menurut Imam Ghazali saja. Iya, Kalau iya. kalau kita menerapkan ini Pak, mohon maaf, nanti orang awam banyak yang nggak sah sholatnya. Bahkan Oh, mungkin sholat kita pun nggak sah gitu kan. Mau iya, kita lagi iya, sholat aja lupa rokaat gitu. iya, Boro-boro iya, khusyuk gitu kan. iya. Ya, Jadi, jadi secara mayoritas ulama ya khusyuk itu bukan bagian dari syarat sah sholat. Tapi iya, Imam Ghazali punya pandangan itu bisa menjadi bagian syarat sah sholat. Karena ya sholat itu intinya kan Anda berkomunikasi, Anda berinteraksi dengan Allah. Kalau Anda lagi sholat tapi pikiran kemana-mana ya itu terus iya, intisarinya di mana. Tapi ulama tidak setuju gitu kan. Yang penting iya, orang awam mau dulu nih sholat melakukan gerakan-gerakannya. Dan iya, kalau menurut Imam Ghazali, uh, bahkan Imam Ghazali punya pendapat yang agak sedikit dalam tanda petik nyeleneh ya. Beliau sampai mengatakan, bukan pendapat Imam Ghazali sini ya, sebenarnya beliau melihat ada beberapa syekh di zamannya, bukan pendapat Imam Ghazali, cuman beliau tidak mengingkari beberapa syekh di zamannya, itu nggak sholat jamaah ke masjid Pak Mas. Ditanya sama Imam Ghazali, Syekh, iya, engkau kenapa nggak jamaah ke masjid? Wah nggak bisa, saya kalau ke masjid malah rugi. Loh rugi kenapa? Satu, saya kalau ke masjid, hati saya itu masih belum bisa lepas dari ria. Saya kalau ketemu sama teman iya, di jalan, kalau saya ketemu tetangga di jalan terus ditanya,
Pak mau kemana? Mau ke masjid. Itu pasti hati saya berbunga-bunga. Hmm. Karena saya menganggap hati saya ini orang alim, orang soleh, hebat karena mau ke masjid. Sedangkan tetangga saya enggak. Jadi malah saya malah pahala jamaah yang 27 kali lipat. Masya Itu Allah. malah bisa rugi, bisa defisit gara-gara ada riak saya di situ. Itu satu kata dia. Terus yang kedua juga kata Syekh ini yang memilih sholat di rumah. Tapi sekali lagi ini bukan untuk umum ya. Makomnya beda. Bahwa kata Syekh, saya kalau berjamaah sama seseorang imam, ada imam tertentu yang saya kalau ini jadi imam saya nggak bisa khusyuk gitu kata saya itu. Maka saya mendingan sholat di rumah deh sendiri. Yang penting saya khusyuk kata beliau begitu. Nah itu beberapa fun fact, fakta menarik. Ada orang yang seperti itu. Iya, iya, Tetapi tidak bisa untuk umum ini Pak. Kalau untuk umum nih iya, rame. Orang iya, akan iya, menjadikan ini sebagai alasan untuk malas ke masjid. Kalau iya, orang sekarang kan nggak ke masjid bukan gara-gara alasan itu. Orang iya, sekarang tidak ke masjid gara-gara males. That's it, iya, udah. iya, Tapi kalau ulama dulu punya alasan semacam itu. Tetapi tidak bisa dijadikan sebagai hujah umum. Karena kalau umum ya tetap hukum sholat jamaah ya. Ada yang bilang fardu kifayah, ada yang bilang fardu ain, ada yang bilang sunnah muakkadah. Dan iya, bagaimanapun sholat jamaah itu baik kan gitu. Nah tetapi kan setiap orang kadang-kadang punya punya kondisi pribadi, Pak. iya, iya, Kayak misalkan iya, kan makan makan apa nih? Misalkan makan suatu makanan ini baik. Tapi karena kondisi kesehatan pribadi dia bisa jadi makanan itu nggak baik, Pak. iya, 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 Bukan karena dia menyatakan makanan itu tidak sehat. Makanan itu sehat. Tapi bagi pribadi saya, karena saya punya masalah kesehatan tertentu, makanan itu tidak baik buat saya. Itu kayak sholat jamaah nih tadi itu Syekh tadi. Bagi kebanyakan orang umum jamaah itu baik sekali di masjid. Bahkan ada yang mengatakan wajib. Tapi bagi Syekh tadi itu dia berhitung-hitung, wah ini malah saya jadi bisa defisit nih. Karena iya, pahala jamaah saya tertutup oleh riak saya. Malah iya. saya jadi bisa menyerap dosa atau saya tidak bisa khusyuk karena jamaah. Nah itu Jadi tuh Pak semacam Ustadz, itu ada. Pak Ustadz, jadi Hmm. seumur kami ini Pak Ustadz, saya ini karena umur-umur senja ini, jadi yang saya paling takut dan khawatirkan itu sholat kita ini nggak diterima. Itu yang paling selalu saat-saat saya mau sholat itu saya selalu mohon ampun ya Allah. Jadi eh, barangkali udah perlu kita tuh meningkatkan makom kita, Ya sholat betul, kita, nggak seperti betul, waktu masih muda dulu. Jadi betul. benar-benar kehusukan itu saya sependapat dengan Imam Ghazali sebetulnya. Ini buat saya pribadi ya. Ya, ya, Percuma kita sholat kalau kita nggak husuk. Karena banyak sekali cerita-cerita udah sekian puluh tahun sholat, tapi ternyata sholatnya nggak diterima. Rukuknya sebentar, sujudnya sebentar. Di mana saat kita sedang berzikir, menyatukan hati kita kepada Allah itu. Nah ini di makom yang sudah seperti ini, kayaknya seumur-umur kami ini sudah harus dikejar gitu Pak Ustaz. iya, iya, iya. Itu Sudah aja. Jadi berusaha. saya, Iya, betul, iya, betul, betul. Ya, jadi memang itulah ya dinamika para ulama ya dengan khazanah keilmuan mereka. Jadi kita punya banyak pilihan ya. Untuk orang awam ya kita iya, menggunakan pendapat mayoritas ulama bahwa yang penting fikihnya benar. Nah sekarang malah kadang-kadang fikihnya juga nggak benar. Jadi boro-boro mau ke tingkat khusyuk. Mohon maaf pakai anak-anak muda sholat, iya, pakai kaos kecil, pakai celana kebesaran. Begitu dia ruku auratnya terbuka dan lain sebagainya. Maka itu level yang harus kita lalui. Mungkin Bapak Ibu sudah melalui level fikih, Bapak Ibu sudah paham fikihnya, ya tinggal sekarang menaikkan kualitasnya untuk supaya lebih khusyuk dan lebih intim lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. iya, iya, Pak Ustaz. Ya, Makasih Pak Ustaz. terima kasih Pak Jazakallah khair. Lagi. Pak Akib. Terima Iya, kasih. Pak. Ada lagi teman-teman terakhir? Alhamdulillah. Pak Maswar mau nanya nih. Ya, terakhir ya. Silakan Bu Eli. Ya, Ya, ini silakan. kan setiap kejadian tuh nyaman ada tidak nyaman. Lalu ada seperti Ustadz katakan tadi, kita nggak boleh berkata, andaikan saya nggak ke sana, tentu saya tidak akan celaka gitulah. Ya, ya, ya. Jadi dalam arti di sini ini apapun kejadian di diri kita nggak boleh apa ya mengeluarkan kata-kata andaikan begitu ya Ustadz. Betul. Betul. Itu hadis, Bu, bukan kata saya, itu hadis Nabi. Kenapa Nabi melarang kita berandai-andai? Kalau sudah terjadi ya, Bu. Konteksnya Ya, kalau sudah terjadi. Kalau belum terjadi, kita diperintah untuk mengupayakan sebaik mungkin. Sesuatu yang terbaik yang kita bisa lakukan. Nah, ketika sudah terjadi, katakanlah qadarullah, ini semua takdir dari Allah. Wa masya'a yakun, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Kenapa Nabi melarang kita untuk berandai-andai? Karena berandai itu taftahu amala syaitan, kata Nabi dalam hadis Muslimnya, itu membuka pintu celah untuk setan masuk ke dalam hati kita. Gini,
Kalau kita berandai, itu tidak akan ada ujung dan habisnya. Waduh, coba ya kalau saya nggak naik pesawat itu pasti keluarga saya nggak kecelakaan. Coba ya kalau saya nggak pergi. Coba ya saya kalau jam segini berangkatnya. Coba nggak akan ada ujungnya, tidak akan ada habisnya. Nah, pada endingnya dia tidak akan memenuhi keyakinan dirinya bahwa ini takdir dari Allah. Sehingga pada satu level dia tidak percaya terhadap takdir Allah yang merupakan rukun iman keenam. Itu yang Nabi khawatirkan. Maka begitu sudah terjadi, sudah. Jangan ngomong kalau begini, kalau itu sudah titik, ini sudah terjadi berarti takdir dari Allah. Selesai. Apa yang harus dilakukan? Tinggal afternya. Kalau memang misalkan penyakit, berobat. Kalau misalkan mungkin kecelakaan, ya perbaiki kendaraannya apa segala macam. Tanggung jawab kalau memang kita yang melakukan kesalahan. Sudah. Jangan kalau dia melihat sebab untuk introspeksi, kenapa ya kok saya bisa kecelakaan ya? Oh mungkin saya lalai. Oh dalam berkendara mungkin saya main handphone. Oh mungkin saya lengah. Nah untuk introspeksi supaya tidak terjadi di kemudian hari, it's okay. Tapi kalau sampai kemana, waduh saya menyesal begini-begini. Nanti larinya takutnya dia tidak percaya terhadap takdir. Atau mengingkari takdir itu sendiri. Nah itu yang dikhawatirkan oleh Nabi. Gitu. Ya, jadi dalam hal ini misalnya ya, terjadi sesuatu di diri kita. Kita nggak boleh dong, kenapa saya nggak begitu ya? Kenapa doa saya belum dikabulkan Allah ya? Nggak boleh dong Ustadz begitu ya? Kalau itu tadi, kalau niat untuk, kenapa doa saya nggak dikabulkan? Kalau niat introspeksi boleh. Karena kan Nabi mensyaratkan juga doa itu harus diiringi misalkan sesuatu yang halal. Yang haram nggak boleh melekat pada tubuh kita. Makanan nggak boleh yang haram. Oh berarti jangan-jangan yang masih ada. Kalau niatnya, tujuannya untuk introspeksi, ya supaya, kenapa ya, barangkali. Nah itu boleh. Tapi kalau nggak boleh, yang nggak boleh itu adalah menggugat Allah. Ya Allah, saya udah sholat loh. Saya udah begini, kenapa doa saya nggak dikabulin? Nah kalau konteksnya begitu itu nggak boleh. Tapi kalau konteksnya untuk muhasabah, introspeksi, jangan-jangan ada hak orang lain yang masih saya belum berikan nih. Jangan-jangan saya masih ada dosa sehingga menghalangi antara saya dengan doa saya kepada Allah. Nah, itu boleh kalau konteksnya muhasabah, introspeksi boleh. Tapi kalau konteksnya tidak terima, itu konteksnya tidak terima. "Ya Allah kok doa saya nggak dikabulin sih? Sedangkan teman saya yang nggak pernah sholat, doanya dikabulin terus. Pengen ini dikasih, pengen itu dikasih. Nah itu yang nggak boleh. Gitu. Iya, iya. Baik Ustadz, Ya, makasih ya Ustadz. sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi Baik, wabarakatuh. cukup Waalaikumsalam. barangkali Makasih Pak sudah Nofal. Ya, dipahami. baik Pak Ya, Masmar. silakan Ustaz gitu. Terima kasih Bapak Ibu atas atensi dan perhatiannya. Mudah-mudahan Allah meningkatkan level kita, meningkatkan makom kita, meningkatkan kekhusyuan kita dan terus membimbing hati kita untuk terus menyaksikan bahwa semua alam semesta ini hanya miliknya, kita pun milik Dia, bahwa semua yang ada ini bersumber dari Dia dan hanya Dialah yang ada di semuanya. Kita tutup dengan 3 kali kalimat tauhid dan doa kafaratul majlis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kala yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa nas'aluka yaqinan sadiqa wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka amalan salihan mutaqabbala wa nas'aluka rizqan halalan wasi'an tayyiban mubaraka wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka syukra 'alal 'afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana wa quluba auladina wa banatina wa ahli baitina ala dinika wa ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.